Bagaimana orang Kristen bisa jadi Herodes yang melahirkan Yesus, yang menghalangi Yesus lahir di hati orang? Yang pertama, Roma 14 ayat 13. Karena itu, baca sama-sama. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengar baik. Yang pertama ini penting. Kalau kita tidak mau jadi Herodes yang menghalangi orang datang kepada Kristus, jangan menghakimi lagi, kata firman Tuhan. Kenapa kok Yesus bisa ngomong gitu? Yesus bahkan bahas tentang orang Kristen yang merasa benar dan suka menghakimi dalam Lukas 18 ayat 9-14. Yesus ngajarin tentang itu. Karena apa? Karena pada kenyataannya orang Kristen suka menghakimi, bukan? Karena itulah Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati. Yesus itu ngajarin kita soal penghakiman. Kenapa? Karena Yesus tahu ini akan jadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Di Instagram saya, di YouTube saya, Bapak Ibu pasti lihat banyak orang bukan Kristen yang komentar. Banyak kan? Orang Kristen jangan ganggu mereka. Orang Kristen jangan komentarin mereka. Ada loh yang komentarin mereka. Kamu tahu, ini khotbahnya orang Kristen. Kamu bertobat kamu. Digitu-gituin. Pengen gue jitak. Saya strike aja biar dia ngomong muntah sendiri gak ada yang baca. Jangan dong serang-serang orang. Sejak ICI berdiri 2 tahun lalu, saya sudah ngomong sama jemaat ICI, saya ulangi hari ini. Kalau ada orang yang datang ke ICI, mau pakai baju kayak apapun, agama apapun, biarin. Jangan diliatin. Biasa aja, katakan kanan kirimu, biasa aja dong. Jangan norak dong. Biarinin. Anda menangin jiwa gak pernah. Giliran mereka datang ke sini, Anda usir. Ada yang datang ke sini, disamperin. Mereka udah duduk di belakang, saya lihat. Ditepok-tepok pundaknya, mbak mau kemana mbak? Oh ini bukan mall, dia malu, dia pergi. Padahal udah ada yang tanya sama saya, kalau saya bukan Kristen boleh datang gak kalau Bu Heni khotbah? Saya bilang boleh. Aduh, gak kerjasama nih kalian gitu. Jangan gitu dong. Kita ini harus mengasihi semua orang, bukan Kristen aja. Amin. Tuhan cinta semua orang. Baca firman Tuhan, Galatia 6, 9, 10. Saya kasih tahu, saya gemes sama orang-orang Kristen yang suka komentarin. Lu gak usah ngomong lu agama apa dong. Digitu-gituin di IG saya. Saya delete langsung. Jangan dong. Saya dikatain sama orang Kristen. Ibu itu pendeta apa motivator? Ya suka-suka gua. Saya kasih tahu, saya pendeta yang kayak motivator. Kalau dengan cara itu Tuhan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, biarin aja. Kenapa kamu yang marah? 1 jiwa diselamatkan, seisi sorga bersuka cita. Yang marah berarti bukan orang kerajaan sorga. Amen. Bersyukurlah kalau gembalamu ini dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Khotbah ala motivator, yang penting kan hidupmu berubah. Lakukan firman, Anda ngerti. Ada ibu-ibu nyamperin saya. Saya ini bukan jemaat ibu, dia bilang gitu. Tapi saya nonton di YouTube, ibu khotbahnya gampang, saya jadi ngerti. Puji Tuhan. Saya ke Israel, dengar penjelasan dari tour leader. Dibilang gini, Yesus itu khotbah, mengajar dengan bahasa Aramik. Apa bahasa Aramik? Bahasa pasar. Bahasa yang orang jual ayam aja ngerti. Bukan cuma yang intelektual. Anda mau tandang pinter sama Yesus. Yesus hafal Taurat dalam bahasa Yahudi. Tapi kenapa dia khotbah mengajar dengan bahasa Aramik, bahasa pasar? Supaya firman Tuhan itu dimengerti. Supaya bisa dihidupi. Buat apa khotbah pinter-pinter gaya-gaya? Orang gak mudeng malah ngantuk, hormat terus di sini. Awas ada yang tidur. Udah lucu gini. Saya sedih banget kalau mikirin ada jiwa-jiwa tuh yang jadi mundur ikut Tuhan gara-gara orang Kristen gak jadi kesaksian.